Malam itu, di ruang tamu rumah kontrakan kami, suamiku dan ibu mertuaku berbisik, menghitung berapa lama mereka harus menungguku mati perlahan. Mereka menyebut warisan nenekku. Mereka menyebut tanggal. Dan mereka menyebut satu kata yang membuat darahku membeku. Cerai. Aku berdiri di balik pintu, masih memegang map dari kantor notaris. Map yang berisi nama lengkapku sebagai satu-satunya pewaris sah. Mereka tidak tahu aku sudah pulang. Mereka tidak tahu aku mendengar semuanya. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa nenekku sudah menulis satu syarat kecil di dalam surat wasiat itu. Satu syarat yang malam ini baru saja mereka langgar. Halo, sahabat kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merenungi kisah-kisah tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang selalu menemukan jalannya. Sebelum kita mulai, silakan tarik napas sejenak. Karena kisah malam ini akan mengajak kalian masuk ke dalam rumah yang dari luar tampak hangat. Namun di dalamnya tersimpan racun yang paling halus. Racun bernama keserakahan. Nama saya Renjana. Lengkapnya, Renjana Wulandari. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sudah 9 tahun saya menyandang status sebagai seorang istri. 9 tahun. Angka yang terdengar manis bila diucapkan di acara kumpul keluarga. Orang-orang akan bertepuk tangan. Mereka akan berkata, betapa setianya kami, betapa kuatnya rumah tangga kami. Tetapi mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah kontrakan kami di pinggiran Depok. Mereka tidak tahu bahwa 5 tahun terakhir adalah 5 tahun di mana saya belajar tersenyum sambil menahan tangis. Setiap pagi, ritual saya selalu sama. Pukul 4:30, alarm berbunyi. Saya bangun sebelum siapapun terbangun. Saya menuju dapur sempit kami, bukan untuk menyiapkan sarapan bersama suami yang mencintai saya, melainkan untuk memastikan satu hal, bubur ayam tanpa daun bawang dan teh tawar hangat kesukaan ibu mertua saya sudah tersaji di meja sebelum beliau membuka pintu kamar. Jika terlambat 1 menit saja, saya tahu apa yang menunggu. Bukan bentakan. Bu Marwati tidak pernah membentak. Beliau lebih pandai dari itu. Beliau hanya akan menatap saya dengan senyum tipis, lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa, Nak." Mungkin memang begitu cara orang yang tidak punya ibu diajari sopan santun. Kalimat seperti itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Karena teriakan bisa kita lawan, tetapi sindiran halus yang dibungkus senyum, ia menyusup ke dalam dada, lalu tinggal di sana berhari-hari. Suami saya bernama Galang, pria yang 9 tahun lalu berlutut di hadapan saya, berjanji akan menjadi tameng dari dunia yang kejam. Galang yang dulu, sebab Galang yang sekarang sudah berbeda. Semuanya mulai berubah sejak bengkel motor milik keluarganya bangkrut. Saat itu, ekonomi kami goyah dan ibu mertua saya, Bu Marwati, dengan alasan menghemat, pindah masuk ke rumah kontrakan kami. Katanya hanya sementara. Itu 3 tahun yang lalu. Beliau tidak pernah pergi. Sejak hari beliau masuk, rumah mungil itu berubah menjadi medan perang dingin. Setiap keputusan harus melewati beliau. Mau masak apa, beliau yang menentukan. Berapa gaji saya, beliau yang menghitung. Bahkan, kapan saya boleh pulang ke rumah orang tua saya, beliau pula yang mengatur. Dan Galang, suami yang dulu berjanji melindungi saya, perlahan berubah menjadi anak kecil yang takut pada ibunya. Setiap kali saya mengadu, ia hanya menjawab dengan satu kalimat yang sama. Sabar, Ren. Ibu sudah tua, mengalah sedikit. Apa susahnya? Mengalah sedikit, seolah-olah selama ini saya tidak pernah mengalah. Saya tidak punya banyak keluarga. Orang tua saya meninggal saat saya masih kuliah. Satu-satunya orang yang tersisa, satu-satunya tempat saya pulang adalah nenek saya. Kami memanggilnya Nenek Sukarsi. Beliau tinggal sendiri di sebuah rumah tua di kawasan Menteng. Peninggalan kakek saya yang dulu seorang pengusaha tekstil. Dari luar, rumah nenek hanya rumah tua yang catnya mulai mengelupas. Tetapi saya tahu, di balik kesederhanaan beliau, Nenek Sukarsi bukan orang sembarangan. Beliau menyimpan banyak hal yang tidak pernah beliau ceritakan pada siapapun, termasuk pada saya, yang Galang dan ibunya
tahu hanya satu, bahwa saya punya seorang nenek kaya yang sudah sangat tua dan yang tidak punya ahli waris lain selain saya. Dan disitulah, tanpa saya sadari, racun itu mulai diseduh. Saya masih ingat jelas kapan saya pertama kali melihat kilau aneh di mata ibu mertua saya. Hari itu, Nenek Sukarsih dirawat di rumah sakit karena jantungnya melemah. Saya menangis sepanjang malam di koridor rumah sakit. Galang menemani. Bu Marwati pun datang. Tetapi beliau tidak datang untuk menenangkan saya. Saya mendengar beliau berbisik pada Galang di dekat lift, mengira saya tidak mendengar. Kalau nenek itu berpulang, semua jadi milik Renjana dan istrimu, Galang. Itu artinya milik kita. Saat itu, saya pikir saya salah dengar. Saya pikir itu hanya kelelahan yang membuat telinga saya mengarang. Saya memilih percaya bahwa orang-orang yang tidur seatap dengan saya tidak mungkin sebusuk itu. Betapa naifnya saya waktu itu. Nenek sembuh dari serangan pertama, tetapi dokter berkata, jantung beliau seperti lilin yang tinggal sumbu, bisa padam kapan saja. Sejak hari itu, sikap Bu Marwati pada saya berubah 180 derajat. Tiba-tiba beliau menjadi sangat perhatian. Beliau yang dulu menyuruh saya mencuci semua piring, kini ikut membantu. Beliau yang dulu menghitung setiap rupiah gaji saya, kini berkata, simpan saja uangmu. Nak, kamu kan capek kerja. Saya, yang sudah lama haus akan kebaikan sekecil apapun, hampir saja luluh. Hampir saja saya percaya bahwa orang bisa berubah. Saya bahkan sempat menangis haru di kamar mandi. Bersyukur, karena akhirnya ada kehangatan di rumah ini. Sekarang, mengingat hal itu, saya hanya bisa tersenyum getir karena kehangatan itu palsu. Itu bukan kasih sayang, itu investasi. Mereka sedang merawat seekor angsa yang sebentar lagi akan bertelur emas. 3 bulan kemudian, Nenek Sukarsih memanggil saya seorang diri ke rumahnya di Menteng. Beliau berpesan agar saya datang sendiri, tanpa Galang. Saat itu saya tidak mengerti mengapa. Kini saya paham, nenek jauh lebih tajam membaca manusia daripada saya. Sore itu, di ruang tamu rumah tuanya yang remang, nenek menggenggam tangan saya. Tangan beliau dingin dan rapuh. Beliau menatap saya lama sekali, lalu berkata, Renjana, cucuku, nenek tidak akan lama lagi, dan nenek tidak ingin pergi sebelum memastikan satu hal. Saya menggeleng. Air mata saya jatuh. Jangan bicara begitu, Nek. Beliau hanya tersenyum. Dengarkan, Nenek. Harta ini, rumah ini, semua yang kakekmu tinggalkan, sudah nenek atur. Tapi, nenek tidak menyerahkannya begitu saja. Nenek menaruh syarat. Karena nenek tahu, harta itu seperti madu. Ia mengundang banyak semut, dan tidak semua semut datang sebagai teman. Saya tidak sepenuhnya mengerti maksud beliau saat itu. Saya hanya mengangguk. Nenek lalu memberi saya sebuah amplop coklat tertutup, dan berpesan agar saya menyimpannya. Dan baru membukanya, bila hati saya sudah cukup terluka untuk mengerti. Kalimat yang aneh, tetapi saya menurut. Saya simpan amplop itu di dasar lemari saya, terlupakan. Selama berbulan-bulan. Lalu, hari yang nenek ramalkan pun tiba. Pada suatu pagi yang basah oleh gerimis, telepon dari rumah sakit membangunkan saya. Nenek Sukarsih telah berpulang dalam tidurnya, dengan tenang. Dunia saya runtuh. Satu-satunya tempat saya pulang, kini tinggal nisan. Saya menangis berhari-hari. Tetapi di tengah duka cita itu, saya melihat sesuatu yang membuat dada saya dingin. Saya melihat ibu mertua saya. Beliau juga menangis di pemakaman. Tetapi di sela isak tangisnya, saya menangkap mata beliau bergerak gelisah, seolah sedang menghitung sesuatu. Menghitung rumah Menteng, menghitung tanah, menghitung tabungan yang ditinggalkan nenek, bahkan di atas tanah kubur yang masih basah. Keserakahan itu sudah tidak bisa beliau sembunyikan. Seminggu setelah pemakaman, saya dipanggil ke kantor notaris yang dulu mengurus harta kakek. Karena saya sendiri seorang notaris, saya paham betul setiap kata dalam dokumen yang dibacakan. Dan apa yang saya dengar membuat saya hampir tidak bisa bernapas.
Nenek Sukarsi meninggalkan saya warisan yang nilainya jauh di luar bayangan saya. Rumah di Menteng, sebuah ruko di kawasan bisnis, tanah seluas hampir 1 hektar di pinggiran kota, dan tabungan serta emas yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Semua atas nama saya, Renjana Wulandari, pewaris tunggal. Saya pulang dengan map itu di pelukan, dengan hati yang remuk antara duka dan bingung. Saya tidak peduli pada uang itu. Saya hanya ingin nenek kembali. Tetapi saya tahu, begitu kabar ini sampai ke telinga mereka, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Dan saya benar, kabar tentang warisan itu menyebar di dalam rumah kontrakan kami secepat api di atas minyak. Saya tidak pernah menceritakan jumlahnya, tetapi entah dari mana, Galang dan ibunya seperti sudah tahu segalanya. Malam pertama setelah pembacaan waris, suasana di rumah berubah. Bu Marwati memasak rendang, padahal beliau tidak pernah memasak untuk saya selama bertahun-tahun. Galang membelikan saya teh kotak kesukaan saya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Mereka tersenyum, mereka memuji, mereka memanggil saya Nak dengan nada yang terdengar lembut. Dulu saya akan menangis bahagia melihat perubahan ini. Tetapi kini, setiap kebaikan mereka terasa seperti jari-jari dingin yang meraba leher saya. Saya tahu apa yang sedang mereka kejar. Maka saya melakukan satu hal yang menyelamatkan hidup saya. Saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tersenyum. Saya menerima rendang itu. Saya berkata, terima kasih. Sambil di dalam dada saya, sesuatu mulai mengeras menjadi baja. Insiden pertama datang 3 hari kemudian. Galang mengajak saya bicara 4 mata di kamar. Ia memegang tangan saya, menatap saya dengan mata yang dulu pernah saya cintai. Ren, katanya pelan. Mas tahu kamu lagi sedih, tapi Mas mikir daripada warisan nenek cuma diam di bank, mendingan kita kembangkan. Mas mau buka lagi bengkel, tapi yang besar. Kalau sukses, hidup kita berubah total. Serahkan saja pengelolaannya ke Mas, atas nama Mas, biar gampang urusannya. Saya menatapnya. Pria yang 9 tahun saya temani. Pria yang kini melihat saya bukan sebagai istri, melainkan sebagai sebuah rekening berjalan. Saya hanya menjawab pelan. Nanti Ren pikirkan. Mas, Ren masih berkabung. Ia tersenyum puas, mengira saya akan luluh. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tetapi karena saya akhirnya melihat wajah asli orang-orang di sekeliling saya. Insiden kedua datang dari ibu mertua. Beberapa hari setelahnya, Bu Marwati duduk di samping saya sambil mengupas mangga. Nadanya manis seperti madu basi. Nak, rumah nenekmu di Menteng itu kan besar. Sayang kalau kosong. Bagaimana kalau dibalik nama saja ke Galang? Biar ada yang ngurus. Ibu dengar kalau rumah atas nama suami, pajaknya lebih ringan. Ibu kan cuma mikirin kebaikan kalian, pajak lebih ringan. Saya seorang notaris. Saya tahu persis bahwa kalimat itu omong kosong. Tetapi saya hanya menunduk dan berkata, iya, Bu, nanti Renjana urus. Sejak malam itu, saya mengambil keputusan. Jika mereka ingin bermain, saya akan bermain. Tetapi, saya akan bermain dengan aturan yang mereka tidak tahu sedang berlaku. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke kantor, saya berhenti di sebuah toko ponsel. Saya membeli satu aplikasi perekam suara yang bisa berjalan diam-diam di latar belakang, tanpa lampu, tanpa suara. Sejak hari itu, setiap kali Galang atau ibunya mulai bicara tentang warisan, jemari saya akan diam-diam menyentuh saku dan menekan satu tombol, merekam. Mereka bicara dengan bebas, karena mereka mengira mereka berhadapan dengan menantu yang bodoh dan patah hati. Mereka tidak tahu, setiap kata mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Insiden ketiga adalah yang paling membuat saya muak. Suatu malam, Bu Marwati tiba-tiba mengeluh dadanya sakit. Beliau memegang dada, terbatuk, dan berkata dengan suara lemah bahwa beliau merasa ajalnya dekat seperti nenek. Galang panik. Lalu, di tengah drama itu, beliau menggenggam tangan saya dan berbisik, Nak, sebelum ibu pergi, ibu cuma ingin tenang.
Ibu ingin lihat rumah menteng itu sudah aman di tangan Galang. Tolong. Nah, itu permintaan terakhir orang tua. Permintaan terakhir. Sungguh murah sekali mereka menggunakan kematian sebagai alat. Esok paginya, sakit jantung Bu Marwati, ajaib, sembuh total. Beliau sarapan dengan lahap, bahkan menambah nasi. Saya menyaksikan semua itu dalam diam. Dan diam-diam. Ponsel di saku saya merekam erangan palsu itu dari awal sampai akhir. Insiden keempat membawa pemain baru, adik ipar saya, Sari. Adik perempuan Galang, yang selama ini jarang menampakkan diri. Tiba-tiba rajin berkunjung. Ia datang dengan senyum lebar dan bahasa yang manis. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari Sari datang sebagai pasukan tambahan. Ia mulai menyentil-nyentil. Mbak Ren, enak ya, dapat warisan banyak. Jangan lupa, keluarga. Loh, Mbak, kita kan satu darah sekarang. Satu darah. Padahal selama bertahun-tahun saya menderita di rumah ini. Tidak satu pun dari mereka yang menganggap saya darah daging. Saya baru menjadi keluarga di hari saldo rekening saya membengkak. Sari bahkan melangkah lebih jauh. Suatu hari, ia mengajak saya makan siang berdua. Dengan dalih, ingin lebih dekat dengan kakak ipar di restoran itu. Dengan senyum manisnya. Ia mulai menyusun perangkapnya sendiri. Mbak Ren, katanya sambil mengaduk minumannya. Sari ini sayang sama Mbak. Loh, makanya Sari mau ngingetin. Mas Galang itu sebenarnya lagi banyak tekanan soal bengkel. Kasihan dia kalau Mbak sayang sama dia. Bantu dong. Lagian, harta itu kan kalau dipakai bareng-bareng jadi berkah. Kalau ditahan sendiri, nanti malah jadi sumber pertengkaran. Saya menatap perempuan muda di hadapan saya itu. Begitu lihai memutar kata. Persis seperti ibunya. Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu benar, Sari. Harta memang bisa jadi sumber pertengkaran. Makanya, Mbak harus hati-hati sekali siapa yang Mbak percaya." Sari tampak puas, mengira saya setuju. Ia tidak menangkap dua makna dalam kalimat saya. Dan sekali lagi, ponsel di tas saya menyimpan rapi seluruh percakapan itu. Sejak hari itu, saya menyadari bahwa ini bukan lagi rencana satu atau dua orang. Ini adalah persekongkolan satu keluarga. Mereka bergerak seperti kawanan dari berbagai arah, menutup setiap celah agar mangsa mereka tidak bisa lari. Yang tidak mereka sadari, mangsa itu sudah lama berhenti menjadi mangsa. Ada satu senjata lain yang mereka gunakan, dan ini yang paling kejam. Selama 9 tahun pernikahan, saya dan Galang belum dikaruniai anak dulu. Ini adalah luka yang kami tanggung bersama dalam diam. Tetapi kini, Bu Marwati mengubah luka itu menjadi pisau. Suatu malam, di meja makan, di hadapan Galang dan Sari, beliau berkata dengan nada prihatin yang dibuat-buat, "Renjana, kamu ini sudah 9 tahun tidak memberi keturunan. Untung Galang masih mau bertahan. Coba pikir, perempuan tanpa anak, tanpa kelebihan apa-apa. Siapa lagi yang mau? Makanya, Nak, kamu harus tahu diri. Berbaktilah pada keluarga yang masih mau menerimamu. Serahkan apa yang kamu punya. Anggap itu cara kamu menebus kekuranganmu." Kalimat itu dirancang untuk menghancurkan saya dari dalam. Untuk membuat saya merasa begitu tidak berharga. Sehingga saya akan dengan rela menyerahkan apapun. Hanya untuk merasa diterima. Dulu, kalimat seperti ini akan membuat saya menangis semalaman, meragukan harga diri saya sendiri. Tetapi malam itu, saya hanya menunduk dan berkata, "Iya, Bu, Renjana akan berusaha." Sementara di dalam dada saya, baja itu menjadi semakin keras. Saya menyadari satu hal yang membebaskan. Nilai saya sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh rahim saya atau oleh seberapa banyak yang bisa diperas dari saya. Nilai saya ditentukan oleh diri saya sendiri dan ponsel di saku saya. Sekali lagi, merekam setiap kata penghinaan itu dengan setia. Insiden kelima adalah titik di mana saya tahu. Ini bukan lagi sekedar keserakahan. Ini sudah menjadi rencana. Suatu sore, Galang pulang membawa map. Ia menaruhnya di meja dengan hati-hati, lalu berkata bahwa ada surat kecil yang perlu saya tanda tangani. Katanya itu hanya surat kuasa pengelolaan.
formalitas biasa. Ia bahkan menyodorkan pulpen sebagai notaris. Saya membaca setiap baris dan jantung saya berhenti sejenak. Itu bukan surat kuasa biasa, itu adalah surat kuasa penuh yang memberi Galang hak untuk menjual, mengalihkan, dan menguasai seluruh aset warisan saya tanpa perlu persetujuan saya lagi. Sekali saya menandatanganinya, saya akan kehilangan segalanya hanya dengan satu coretan tinta. Saya menatap pulpen itu, lalu saya menatap suami saya yang tersenyum penuh harap, menunggu saya menggali kubur saya sendiri. Saya menarik napas dan berkata dengan suara selembut mungkin, "Mas, ini dokumen penting. Ren mau baca dulu yang teliti. Besok ya." Ren tanda tangani. Wajahnya sedikit kecewa, tetapi ia mengangguk. Malam itu, saya tidak tidur sama sekali. Saya duduk di tepi ranjang, memandangi map itu. Dan untuk pertama kalinya sejak nenek pergi, saya teringat sesuatu. Amplop coklat, pesan terakhir nenek. Buka bila hatimu sudah cukup terluka untuk mengerti. Hati saya malam itu sudah lebih dari cukup terluka. Insiden keenam terjadi di dalam diri saya sendiri. Di tengah keheningan dini hari, saya bangkit. Saya menggeledah dasar lemari tua saya. Dan di sana, terselip di antara lipatan kain, amplop coklat itu masih menunggu. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan nenek dan satu salinan dokumen resmi berstempel notaris. Saya membaca surat nenek terlebih dahulu. Air mata saya jatuh membasahi kertas. "Renjana sayang, jika kau membuka surat ini, berarti nenek sudah tiada. Dan berarti seseorang di dekatmu sudah menunjukkan wajah aslinya." Nenek menulis ini bukan karena nenek pintar meramal, tetapi karena nenek sudah terlalu lama hidup dan sudah terlalu sering melihat bagaimana harta mengubah manusia menjadi serigala. Nenek tahu kau menikahi seorang pria yang ibunya menjadikanmu pembantu. Nenek diam, karena kau harus belajar sendiri. Tapi nenek tidak akan membiarkan warisan kakekmu jatuh ke tangan orang-orang yang menghinamu. Maka nenek menaruh satu syarat. Bacalah dokumen di baliknya. Dan ingat, nak, kesabaranmu bukan kelemahan. Kesabaran adalah cara orang kuat menunggu waktu yang tepat. Saya membalik dokumen kedua. Dan saat saya membaca isinya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum. Bukan senyum getir, tetapi senyum seorang perempuan yang baru saja menemukan kembali pijakannya. Ternyata, Nenek Sukarsih jauh lebih cerdik daripada seluruh rencana busuk mereka digabungkan menjadi satu. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa-apa. Mereka masih mengira saya hanya seekor angsa yang menunggu untuk disembelih. Insiden ketujuh adalah ujian terberat untuk kesabaran saya. Esok harinya, saya menemui Galang dan berkata bahwa saya butuh waktu 1 minggu lagi untuk menyiapkan dokumen. Saya berpura-pura sibuk, berpura-pura masih ragu, berpura-pura sedikit demi sedikit luluh. Selama 1 minggu itu, saya menjalani peran terbaik dalam hidup saya. Saya tetap menyajikan bubur ayam setiap pagi. Saya tetap menunduk saat disindir. Saya tetap memanggil mereka dengan hormat. Tetapi, di belakang layar, saya bergerak. Saya menemui Pak Hendra, notaris senior yang dulu menangani harta nenek dan yang saya percaya seperti ayah saya sendiri. Saya tunjukkan surat wasiat. Saya tunjukkan rekaman-rekaman suara di ponsel saya. Dan saya tunjukkan surat kuasa palsu yang disodorkan Galang. Pak Hendra mendengarkan dalam diam, lalu menatap saya dengan mata berkaca. "Renjana," katanya, "nenekmu sudah menyiapkan perisai untukmu. Sekarang, tugas kita hanya satu, membiarkan mereka mengayunkan pedang mereka sendiri di depan saksi yang tepat." Insiden ke-8 adalah saat saya menyusun jebakan itu bersama Pak Hendra. Saya merancang sebuah pertemuan keluarga. Saya akan mengatakan kepada Galang dan ibunya bahwa saya sudah siap menyerahkan segalanya dan ingin menandatanganinya secara resmi di hadapan notaris agar sah dan kuat secara hukum. Tentu saja mereka girang. Mereka tidak tahu notaris yang akan hadir adalah Pak Hendra. Mereka tidak tahu
Ruangan itu akan penuh dengan kebenaran yang sudah saya kumpulkan selama berbulan-bulan. Malam sebelum pertemuan, saya berdiri di depan cermin. Saya menatap perempuan di dalam pantulan itu. Perempuan yang selama bertahun-tahun diinjak, disindir, dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Saya berbisik pelan pada bayangan saya. Besok, semua ini berakhir. Tetapi malam itu, ada satu hal kecil yang membuat dada saya kembali tercekat saat saya hendak tidur. Saya tak sengaja mendengar Galang dan ibunya berbisik lagi di ruang tamu. Mereka mengira saya sudah terlelap. Dan kali ini, kalimat yang saya dengar jauh lebih dingin dari sebelumnya. Setelah surat itu ditandatangani, besok, bisik Bu Marwati. Tidak ada lagi alasan menahannya di sini. Ceraikan dia. Galang, cari yang muda, perempuan macam dia, tanpa harta. Tidak ada harganya lagi. Dan Galang, suami saya, hanya menjawab pelan. Iya, Bu. Dua kata yang menutup 9 tahun. Saya berdiri di balik dinding, dengan ponsel di tangan. Lampu layar sengaja saya matikan, dan tombol rekam menyala. Air mata saya jatuh tanpa suara. Tetapi untuk pertama kalinya, air mata itu tidak terasa seperti kekalahan. Air mata itu terasa seperti tinta terakhir yang melengkapi sebuah surat dakwaan. Besok, mereka akan datang untuk menyembelih angsa. Mereka tidak tahu, angsa itu sudah lama berubah menjadi sesuatu yang lain. Pagi pertemuan itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Untuk terakhir kalinya, saya menyiapkan bubur ayam dan teh tawar. Saya menatanya di meja dengan rapi, seperti yang sudah saya lakukan ribuan pagi. Bedanya, pagi ini, tangan saya tidak gemetar. Hati saya tenang, seperti permukaan danau sebelum badai. Bu Marwati keluar dari kamar. Beliau melihat sarapan itu, lalu melihat saya, dan tersenyum dengan senyum yang paling manis yang pernah beliau berikan. Anak baik, katanya. Sudah ibu bilang, kamu cuma butuh diarahkan. Saya membalas senyum itu. Iya, Bu. Renjana sudah siap mengikuti yang terbaik untuk keluarga. Galang menghampiri, mencium kening saya. Sebuah ciuman yang dulu pernah berarti dunia, kini hanya terasa seperti sentuhan ular. Mas bangga sama kamu, Ren, bisiknya. Saya hanya mengangguk. Di dalam tas saya, ponsel dengan semua rekaman itu terjaga, dan satu salinan surat wasiat nenek terlipat rapi, menunggu waktunya. Insiden ke-9 terjadi sepanjang perjalanan menuju kantor notaris. Di dalam mobil, mereka bertiga, Galang, Bu Marwati, dan Sari, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka berbicara tentang masa depan, seolah saya tidak ada di sana. Sari berkata ingin membeli mobil baru. Bu Marwati berkata ingin merenovasi rumah menteng menjadi miliknya. Galang tertawa, berkata, bengkelnya akan menjadi yang terbesar di kota. Mereka membagi-bagi harta yang bukan milik mereka, di depan pemiliknya yang sah, tanpa sedikit pun rasa malu. Saya duduk diam di kursi, memandang keluar jendela, sambil membiarkan ponsel di pangkuan saya merekam setiap rencana mereka. Saya tidak marah lagi. Saya hanya merasa, untuk terakhir kalinya, saya melihat betapa dalamnya jurang keserakahan manusia. Insiden ke-10 adalah saat kami tiba. Mereka mengira kami menuju kantor notaris langganan Galang, seorang notaris muda yang bisa mereka atur. Tetapi, saya sudah mengubah lokasinya pada menit terakhir. Dengan alasan kantor itu sedang direnovasi, saya mengarahkan mereka ke kantor lain, kantor Pak Hendra. Saat mobil berhenti di depan gedung tua berwibawa itu, saya melihat sekilas keraguan di wajah Bu Marwati. Tetapi keserakahan selalu lebih kuat daripada kewaspadaan. Mereka turun. Mereka masuk. Mereka duduk di ruang pertemuan yang sudah saya siapkan. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja melangkah masuk ke dalam ruangan yang akan menjadi panggung kejatuhan mereka sendiri. Dan saat pintu ruangan itu tertutup di belakang kami, saya tahu. Masa-masa saya menunduk telah berakhir. Ruang pertemuan itu sederhana, sebuah meja kayu panjang, beberapa kursi, dan rak penuh buku hukum di belakangnya. Pak Hendra duduk di ujung meja, mengenakan kacamata, dengan tumpukan dokumen di hadapannya. Wajahnya tenang dan berwibawa. Galang, Bu Marwati,
dan Sari duduk berjajar di satu sisi. Saya duduk di sisi yang lain, sendirian. Tetapi untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sendiri. Baik, kata Pak Hendra membuka. Hari ini kita berkumpul atas permintaan Ibu Renjana untuk mengurus pengalihan aset warisan almarhumah Ibu Sukarsih. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa hal penting. Bu Marwati tersenyum lebar. Sudah tidak sabar. Langsung saja. Pakistan, mana yang harus ditandatangani? Renjana, biar cepat. Saya menatap beliau. Lalu saya berkata pelan, dengan suara yang akhirnya tidak lagi saya buat-buat melembut. Sabar, Bu. Sebentar lagi, Ibu akan mendapatkan semua yang Ibu pantas dapatkan. Ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuat senyum beliau sedikit pudar. Tetapi beliau belum mengerti. Belum. Pak Hendra mengeluarkan sebuah map. Sebelum pengalihan, saya wajib membacakan surat wasiat asli almarhumah Ibu Sukarsih yang dibuat dan disahkan di kantor ini 1 tahun sebelum beliau berpulang. Surat ini memiliki kekuatan hukum penuh. Galang mengerutkan dahi. Wasiat. Bukannya warisannya sudah jelas semua ke Renjana? Benar, jawab Pak Hendra, tenang. Tetapi ada satu pasal khusus yang belum pernah dibacakan kepada siapapun, kecuali kepada Ibu Renjana sendiri. 2 hari yang lalu, saya melihat keringat tipis mulai muncul di dahi Bu Marwati. Insting beliau, insting seekor pemangsa, mulai merasakan bahaya. Tetapi sudah terlambat untuk lari. Pak Hendra mulai membaca. Suaranya jernih memenuhi ruangan. Saya, Sukarsih, dengan akal sehat dan tanpa paksaan, mewariskan seluruh harta saya kepada cucu saya satu-satunya, Renjana Wulandari. Namun, dengan satu syarat mutlak yang mengikat. Apabila terbukti bahwa suami atau keluarga suami dari cucu saya berupaya dengan tipu daya, paksaan, atau pengkhianatan untuk merampas, mengalihkan, atau menguasai harta ini dari tangan cucu saya, maka seluruh hak suami atas harta Gonogini dan seluruh klaim apapun atas warisan ini gugur seketika, dan harta ini akan dikunci sepenuhnya atas nama Renjana, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun selamanya. Ruangan itu hening total, sehening kuburan. Wajah Galang memucat. Sari membeku dengan mulut setengah terbuka. Dan Bu Marwati, perempuan yang selama bertahun-tahun begitu pandai mengendalikan situasi, kini duduk kaku dengan mata yang membelalak. Itu tidak mungkin. Suara Bu Marwati bergetar. Surat itu pasti palsu. Renjana yang mengarang ini semua. Pak Hendra menatap beliau dengan tenang. Surat ini dibuat 1 tahun lalu. Bu, jauh sebelum Ibu Sukarsih wafat, distempel, disaksikan, dan diarsipkan secara resmi negara. Tidak ada satupun yang bisa memalsukannya. Sekarang giliran saya. Saya berdiri perlahan. Saya merasakan tatapan ketiga orang itu menusuk saya. Tatapan yang dulu membuat saya gemetar. Kini, tatapan itu tidak lagi punya kuasa atas saya. Bu Marwati, kata saya pelan. Mas Galang, selama bertahun-tahun, kalian memperlakukan saya seperti sampah. Saya bangun pukul 4:30 untuk membuat bubur kesukaan ibu. Saya menunduk setiap kali disindir. Saya menelan setiap penghinaan. Dan saya melakukannya karena saya pikir itulah harga sebuah keluarga. Saya berhenti sejenak. Suara saya bergetar, tetapi tidak goyah. Tetapi keluarga tidak menghitung kapan saya akan mati. Keluarga tidak berbisik di belakang punggung saya, menyusun rencana untuk menceraikan saya setelah uang saya habis. Galang tersentak. Ren, kamu. Dari mana kamu? Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya meletakkannya di atas meja. Dan saya menekan satu tombol. Ruangan itu dipenuhi suara mereka sendiri. Suara Bu Marwati yang berkata, ceraikan dia. Galang, cari yang muda. Perempuan macam dia, tanpa harta, tidak ada harganya lagi. Suara Galang yang menjawab, iya, Bu. Lalu rekaman lain, erangan sakit jantung palsu, rencana membagi rumah menteng, tawa Sari tentang mobil baru, semua
Setiap kata busuk yang pernah mereka ucapkan kini bergema kembali, memenuhi ruangan. Di depan seorang notaris dan di depan Tuhan. Wajah mereka bertiga berubah putih seperti kapur. Sari mulai menangis. Galang menunduk, tidak berani menatap saya. Dan Bu Marwati, untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengenalnya, kehilangan semua kata. Galang adalah orang pertama yang bersuara setelah rekaman itu berhenti. Suaranya nyaris tak terdengar. Ren, itu, kamu rekam semuanya selama berbulan-bulan. Mas, jawab saya tenang. Sejak pertama kali kalian mengira saya terlalu bodoh untuk mengerti apa yang sedang kalian rencanakan. Setiap bisikan kalian di ruang tamu, setiap drama sakit jantung ibu, setiap kali Mas membujuk saya menyerahkan apa yang nenek tinggalkan. Semuanya ada di sini. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku cuma menuruti ibu. Ren, aku tidak pernah benar-benar. Itu justru yang paling menyakitkan. Mas, potong saya. Suara saya bergetar, tetapi tetap tegak. Mas punya pilihan. Setiap hari, selama bertahun-tahun, Mas bisa memilih untuk membela saya. Tetapi Mas selalu memilih diam. Dan diamnya seorang suami di hadapan istrinya yang diinjak. Itu bukan kelemahan. Itu pengkhianatan yang paling pengecut. Galang tidak menjawab karena tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Kebenaran sudah berdiri telanjang di tengah ruangan itu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menutupinya lagi. Hitam di atas putih. Bu, kata saya pelan, menutup ponsel itu. Surat wasiat nenek ditambah suara kalian sendiri. Menurut hukum, semua yang ada di rekaman ini adalah bukti pengkhianatan. Dan itu berarti, sesuai syarat nenek, Mas Galang kehilangan seluruh haknya atas harta Gonogini kami. Tidak ada 1 rupiah pun dari warisan ini yang akan jatuh ke tangan kalian. Tidak pernah. Renjana, tolong. Akhirnya Bu Marwati bersuara. Dan kini, nadanya berubah total, merendah, memelas. Ibu hilaf. Nak, ibu salah. Kita ini keluarga. Maafkan ibu. Jangan buang ibu. Keluarga, kata itu dari mulut beliau. Terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Saya menatap perempuan yang dulu berkata, saya tidak punya ibu yang mengajari sopan santun. Perempuan yang menjadikan rumah saya neraka. Dan saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan dendam, hanya rasa lelah yang teramat dalam. Dan kelegaan yang perlahan menghangat. Bu, kata saya tidak akan membalas kalian dengan kebencian. Karena nenek mengajari saya, orang kuat tidak perlu membalas. Mereka hanya perlu berhenti membiarkan dirinya diinjak. Hari ini, saya berhenti. Saya berhenti sejenak. Lalu menatap Bu Marwati lurus. Ibu pernah berkata, perempuan tanpa anak, tanpa kelebihan apa-apa. Tidak ada yang mau. Ibu pakai luka terdalam saya sebagai senjata di meja makan. Di depan semua orang. Hari ini saya ingin ibu tahu, harga diri saya tidak pernah ditentukan oleh apa yang bisa ibu peras dari saya. Dan ternyata justru ibu yang sebentar lagi tidak akan punya apa-apa. Bu Marwati membuka mulut. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya menoleh ke Pak Hendra, Pakistan. Saya minta surat gugatan cerai disiapkan. Dan saya minta seluruh aset warisan dikunci sepenuhnya atas nama saya, sesuai wasiat nenek. Pak Hendra mengangguk. Sudah saya siapkan. Renjana, tinggal tanda tangan kamu. Saya mengambil pulpen. Pulpen yang sama jenisnya dengan yang dulu disodorkan Galang untuk menjebak saya. Tetapi kali ini saya yang memegangnya. Dan saya menandatangani. Bukan kekalahan saya, melainkan kebebasan saya. Galang mengangkat wajahnya. Matanya basah. Ren, 9 tahun. Ren, apa tidak ada sisa apapun? Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Ada. Mas, ada sisa. 9 tahun mengajari saya bahwa cinta yang harus dibayar dengan harga diri bukanlah cinta. Itu perbudakan. Dan saya mulai hari ini sudah merdeka. Saya berdiri, mengambil tas saya.
dan berjalan menuju pintu. Di belakang saya mendengar isak tangis Sari dan suara Bu Marwati yang memanggil-manggil nama saya. Tetapi saya tidak menoleh. Saya membuka pintu dan saya melangkah keluar, menuju cahaya matahari di luar gedung itu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, udara terasa ringan di dada saya. Proses perceraian itu tidak berlangsung lama. Dengan rekaman, surat wasiat, dan surat kuasa palsu yang sempat disodorkan Galang, posisi hukum saya kokoh seperti karang. Pengacara Galang, yang awalnya datang dengan sikap angkuh, perlahan menundukkan kepalanya setelah membaca berkas-berkas itu. Tidak ada celah, tidak ada ruang tawar-menawar. Di ruang sidang, saya melihat Galang untuk salah satu kali terakhir. Pria yang dulu berjanji menjadi tameng saya, kini duduk dengan bahu yang merosot, wajah yang lelah, dan tatapan yang tidak berani bertemu mata saya. Bu Marwati tidak hadir. Beliau terlalu malu untuk menampakkan diri. Hakim mengetuk palu. Pernikahan 9 tahun itu resmi berakhir. Saya keluar dari gedung pengadilan tanpa air mata. Bukan karena saya tidak punya perasaan, tetapi karena air mata saya sudah habis. Saya tangiskan bertahun-tahun yang lalu di dapur sempit itu sendirian sebelum subuh. Hari-hari pertama setelah bebas terasa aneh. Saya tinggal sementara di sebuah apartemen kecil yang saya sewa, sambil rumah menteng peninggalan nenek direnovasi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun bukan karena alarm pukul 4:30. Saya bangun karena cahaya matahari yang masuk lewat jendela. Tidak ada lagi bubur ayam yang harus disiapkan. Tidak ada lagi sindiran yang menunggu di meja makan. Hanya keheningan. Keheningan yang untuk pertama kalinya terasa damai, bukan mencekam. Saya mulai membenahi hidup saya perlahan. Rumah tua nenek di Menteng yang dulu catnya mengelupas, saya renovasi dengan hati-hati, mempertahankan setiap sudut yang menyimpan kenangan beliau. Saya pindahkan kantor notaris kecil saya ke salah satu ruangan di rumah itu, agar saya bisa bekerja sambil ditemani aroma masa lalu yang hangat. Ruko peninggalan nenek saya sewakan, dan hasilnya saya kelola dengan bijak, bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk membangun pijakan yang kokoh. Saya juga bertemu kembali dengan Mbak Asih, asisten rumah tangga lama nenek yang dulu sangat menyayangi saya. Beliau menangis saat melihat saya, memeluk saya erat, dan berkata bahwa nenek selalu bercerita tentang saya dengan bangga. Nenekmu tahu, Nak, kata Mbak Asih sambil mengusap air matanya. Beliau tahu kamu akan baik-baik saja. Beliau cuma ingin memastikan kamu punya pegangan saat dunia menjatuhkanmu. Saya mengajak Mbak Asih tinggal kembali di rumah Menteng, bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai keluarga yang dulu hilang dan kini ditemukan kembali. Beberapa bulan berlalu, hidup saya perlahan menemukan iramanya yang baru, tenang, sederhana, dan utuh. Saya tidak lagi mengukur harga diri saya dari seberapa baik saya melayani orang lain. Saya belajar bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan diri diinjak. Dan saya belajar bahwa kesabaran sejati bukanlah diam selamanya, melainkan tahu kapan harus berhenti diam. Lalu, suatu sore, kabar tentang mereka sampai ke telinga saya. Bukan saya yang mencari, seorang teman lama yang tidak sengaja bertemu Sari di pasar, yang menceritakannya pada saya. Bengkel besar yang dulu diimpikan Galang, yang seharusnya dibangun dengan uang warisan saya, tidak pernah terwujud. Tanpa modal itu, ia mencoba berutang ke sana-sini, tetapi tanpa kemampuan mengelola. Utang itu justru menumpuk. Bengkel kecilnya yang lama akhirnya gulung tikar, tertelan oleh bunga utang yang tidak bisa ia bayar. Galang kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan dari satu tempat ke tempat lain. Dan Bu Marwati, perempuan yang dulu begitu angkuh, yang dulu berkata, "Saya tidak punya ibu yang mengajari sopan santun," kini terpaksa menelan harga dirinya bulat-bulat. Beliau di usia senjanya bekerja sebagai penjaga sebuah toko kelontong milik orang lain dengan upah yang pas-pasan demi menutupi sisa-sisa utang keluarga. Saya mendengar semua itu dalam diam dan
saya menunggu. Menunggu apakah akan muncul rasa puas atau dendam yang terbalaskan di dada saya. Tetapi tidak ada. Tidak ada satupun rasa menang. Hati saya sudah terlalu penuh oleh kedamaian untuk menyisakan ruang bagi kepahitan. Mereka hanya sedang menuai apa yang mereka tanam sendiri. Di atas tanah keserakahan, tidak akan pernah tumbuh pohon kebahagiaan. Itu bukan kutukan saya, itu hanya hukum kehidupan yang paling sederhana, yang selalu berlaku, cepat atau lambat. Sore itu, saya duduk di teras rumah menteng yang sudah saya benahi. Di tangan saya, secangkir teh tawar hangat. Bukan untuk siapapun. Kali ini, untuk diri saya sendiri, saya meraba kalung perak kecil di leher saya. Satu-satunya benda peninggalan nenek yang selalu saya kenakan. Dan saya akhirnya benar-benar memahami arti pesan terakhir beliau. Warisan ini, kata nenek dalam suratnya, bukanlah sekedar deretan angka di buku tabungan. Bukan tentang sertifikat rumah atau nilai tanah atau emas yang berkilau. Semua materi itu hanyalah sarana. Warisan yang sesungguhnya beliau tinggalkan adalah sebuah kebebasan. Sebuah sayap yang tak terlihat, yang membuat saya memiliki hak penuh untuk menentukan arah langkah saya sendiri, tanpa harus menunduk. Tanpa harus bergantung pada belas kasihan siapapun yang menghina saya. Suatu hari, di penghujung musim hujan, ada ketukan di pintu pagar rumah menteng. Mbak Asih masuk dengan wajah ragu, lalu berkata bahwa ada 2 orang yang ingin menemui saya. Saat saya keluar, saya melihat mereka, Galang dan Bu Marwati, berdiri di balik pagar, basah oleh gerimis, dengan pakaian yang sudah lusuh. Mereka datang untuk meminta. Bu Marwati, yang dulu setinggi langit, kini menunduk di hadapan saya. Renjana, suaranya parau. Ibu, kami tidak punya tempat lagi. Utang itu mencekik kami. Kalau kamu masih punya hati, tolong. Nak, kita pernah jadi keluarga. Saya menatap mereka berdua dalam diam. Dulu, sebelum semua ini, saya mungkin akan langsung membuka pagar, mempersilahkan masuk, menangis bersama mereka. Karena dulu, saya mengira kebaikan berarti menyerahkan segalanya, bahkan kepada orang yang menyakiti saya. Tetapi saya sudah berbeda sekarang. Saya membuka dompet saya. Saya berikan sejumlah uang kepada Mbak Asih dan meminta beliau menyerahkannya. Ini untuk makan kalian beberapa hari dan untuk ongkos pulang. Kata saya, tenang. Saya memberikannya bukan karena kalian keluarga, tetapi karena saya tidak ingin menjadi serupa dengan kalian. Saya memberi karena saya mampu memberi tanpa kehilangan harga diri saya. Lalu, saya menatap Galang. Tetapi pintu rumah ini tidak akan pernah terbuka untuk kalian lagi. Bukan karena saya membenci kalian, tetapi karena saya akhirnya belajar mencintai diri saya sendiri. Pulanglah dan jangan kembali. Bu Marwati menangis. Galang hanya menunduk, menerima uang itu dengan tangan gemetar, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Saya menutup pintu, dan saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Karena memberi maaf tidak berarti membuka kembali pintu bagi mereka yang dulu menjadikan rumah kita sebagai neraka. Saya kembali ke teras. Teh tawar saya sudah mendingin, tetapi saya tidak peduli. Saya memandang langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar utuh. 5 tahun saya hidup sebagai bayangan di rumah saya sendiri. 5 tahun saya mengira kesabaran berarti membiarkan diri dihancurkan perlahan. Tetapi nenek mengajari saya, lewat 1 surat dan 1 syarat kecil, bahwa kesabaran yang benar adalah kekuatan yang menunggu waktunya. Dan keadilan, betapapun lambatnya ia berjalan, pada akhirnya selalu menemukan jalannya pulang. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa keserakahan, sehalus apapun ia dibungkus senyuman, pada akhirnya akan menelan tuannya sendiri, bahwa kebaikan tidak pernah berarti kelemahan, dan bahwa harga diri, sekali kita memutuskan untuk menjaganya, tidak akan pernah bisa diinjak oleh siapapun lagi. Jangan pernah hanya demi disebut keluarga. Kita rela menyerahkan kehormatan kita untuk diinjak-injak. Dan jangan pernah pula kita meremehkan kesabaran seseorang, karena di balik diam yang panjang, seringkali tersimpan kekuatan
yang sedang menunggu fajarnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Bangun sebelum subuh, melayani tanpa pernah dihargai, menelan setiap penghinaan demi sebuah kata bernama keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukanlah kelemahan, tetapi jangan biarkan kesabaran itu menjadi rantai yang mengikat kalian selamanya. Kalian berhak menentukan kapan harus berhenti diam. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Galang, yang lebih memilih tunduk pada keserakahan daripada melindungi orang yang berjanji ia cintai. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anaknya, justru menghancurkan kebahagiaan rumah tangga itu dengan tangannya sendiri. Galang dan ibunya kini hidup dalam kekurangan yang mereka ciptakan sendiri. Dan saya, perempuan yang dulu mereka kira hanya seekor angsa untuk disembelih, kini berdiri di atas kaki saya sendiri, bebas, mandiri, dan utuh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau pilihan untuk akhirnya melepaskan dan terbang. Saya memilih untuk terbang. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.